Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Muhammad Ihwan dari kelas 12 RPL 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dika Hadiati dari kelas 12 RPL 2. Perkenalkan, nama saya Dina Kusniati dari kelas 12 RPL 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Alwin dari kelas 12 RPL 2. Saya di sini akan menjelaskan sistem produksi produk usaha. Pengertian: proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada, seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan dana, agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Macam-macam proses produksi. 1. Proses produksi terus-menerus, yaitu proses produksi barang atas dasar aliran produk dari satu operasi ke operasi berikutnya, tanpa menumpukan di suatu titik dalam proses. Ciri-ciri produksi terus-menerus: yang pertama, produk dalam jumlah besar tetapi variasi sangat sedikit. Yang kedua, menggunakan layout produk. Yang ketiga, menggunakan mesin khusus. Yang keempat, apabila salah satu mesin rusak atau terhenti, seluruh proses produksi terhenti. Yang kelima, membutuhkan jumlah pekerja yang lebih sedikit. Yang keenam, persediaan bahan mentah dan bahan lebih sedikit. Kelebihan proses produksi terus-menerus. Yang pertama, jika produksi dilakukan dalam jumlah besar, biaya produksi per unit menjadi lebih murah. Yang kedua, memperkecil pemborosan karena menggunakan tenaga mesin. Yang ketiga, biaya tenaga kerja kecil. Kekurangannya, yang pertama, mengalami kesulitan jika ingin memproduksi variasi produk. Yang kedua, proses produk mudah terhenti dan menyebabkan kemacetan seluruh proses produksi. Dan yang terakhir, mengalami kesulitan saat menghadapi perubahan tingkat permintaan. 2. Proses produksi terputus-putus. Dalam proses ini, kegiatan produksi dilakukan tidak berdasarkan standar, melainkan didasarkan pada produk yang dikerjakan, sehingga peralatan produksi yang digunakan disusun, diatur, dan bersifat lebih fleksibel untuk digunakan dalam menghasilkan berbagai produk dan berbagai ukuran. A. Ciri-ciri proses produksi terputus-putus. 1. Produk yang dihasilkan dalam jumlah kecil tetapi variasi sangat besar. 2. Menggunakan layout proses. 3. Menggunakan mesin-mesin yang bersifat umum. 4. Proses produksi tidak mudah terhenti walaupun terjadi kerusakan pada salah satu mesin. 5. Persediaan bahan mentah tinggi. B. Kelebihan: 1. Fleksibilitas yang tinggi dalam menghadapi perubahan produk. 2. Layout proses. 3. Mesin yang bersifat umum. 4. Proses penghematan uang dalam investasi mesin yang bersifat umum. 5. Proses produksi tidak mudah terhenti walaupun ada kerusakan di salah satu mesin. Kekurangan: 1. Dibutuhkan penjadwalan. 2. Pengawasan produksi sangat sulit dilakukan. 3. Persediaan barang mentah cukup besar. 4. Biaya tenaga kerja dan pemindahan bahan sangat tinggi. Perencanaan produksi. 1. Pencarian gagasan. Sumber utama gagasan produk baru dapat berasal dari pasar atau teknologi. Gagasan-gagasan pasar merupakan berbagai kebutuhan dan keinginan para konsumen yang belum terpenuhi. 2. Seleksi produk. Setelah memperoleh beberapa alternatif gagasan baru, tidak semua gagasan harus dikembangkan menjadi produk-produk baru. Gagasan produk harus memenuhi setidaknya 3 kriteria, yaitu potensi pasar, kelayakan finansial, dan kesesuaian operasi. 3. Desain produk pendahuluan. Desain pendahuluan biasanya dicurahkan untuk pengembangan beberapa alternatif desain yang memenuhi ciri-ciri konsep produk terpilih. 4. Pengujian produk. Pengujian terhadap contoh produk ditunjukkan pada pengujian pemasaran dan kemampuan teknikal produk. Satu cara untuk menilai potensi pemasaran adalah dengan melakukan uji pasar. 5. Desain akhir. Dalam tahap desain akhir,
spesifikasi produk, komponen, serta gambar perangkatnya yang disusun memberikan dasar aturan atau prosedur dasar bagi proses produksinya. Analisis seleksi produk. Tujuan analisis seleksi produk adalah menyaring gagasan-gagasan yang kurang baik. Langkah menemukan produk baru atau pengembangan produk baru bukanlah pekerjaan yang mudah karena adanya berbagai hambatan, antara lain seperti kurangnya gagasan atau ide. Yang kedua, kondisi pasar yang semakin bersaing karena banyaknya pesaing dan berbagai produk substitusi. Yang ketiga, batasan-batasan yang semakin bertambah dari masyarakat dan pemerintah. Dan yang terakhir, biaya proses pembuatan produk baru atau pengembangan produk baru yang sangatlah mahal. Standar Operating Procedure SOP atau dalam bahasa Indonesia Proses Operasi Standar yang disingkat menjadi POS adalah suatu set instruksi yang memiliki kekuatan sebagai suatu petunjuk atau direktif. Setiap sistem manajemen kualitas yang baik selalu didasari oleh SOP. Manfaat SOP: 1. Sebagai standarisasi. 2. SOP membantu staf menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi. 3. Meningkatkan akuntabilitas. 4. Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan pegawai. 5. Menciptakan bahan-bahan training yang dapat membantu pegawai baru untuk cepat melakukan tugasnya. Cara membuat SOP: 1. Membuat susunan kerja. 2. Merencanakan alur proses. 3. Lakukan wawancara. 4. Tulis, bahas, dan sosialisasikan. 5. Adakan pelatihan. 6. Evaluasi. Contoh-contoh SOP produksi produk. 1. Menentukan jenis pekerjaan dan alur kerja. Contoh produksi kaset dalam kriya, produksi aplikasi khusus bahasa Inggris, membuat foto berkonsep, dan lain-lain. 2. Menggambarkan dalam bentuk bagan. 3. Menuliskan dalam bentuk uraian.